Ojo lali subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada teman-teman Madin Ula 18, 19, 20 dan 17 yang kami hormati, marilah kita lanjutkan pelajaran mabadi fiqhiyah. Minggu yang kemarin kita telah membahas tentang darah-darah wanita. Di situ ada darah haid, nifas, istikhadah, ada lagi tentang hamil. Sekarang kita lanjutkan pembahasan mabadi fiqhiyah tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sebelum kita lanjutkan, kita hadiah Fatihah dulu ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita pelajari nanti mendapatkan barokah dan ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi baitihi wal muallifil kutub allati ta'lamna wa 'alamna, khususan muallif kitab Mabadi'ul Fiqhiyah. Ghafarallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muharramatu. Al-muharramatu. Bab ini halaman 17. Mungkin ada halaman yang lain. Mabadi juz 4 halaman 17. Al-muharramatu utawi iki iku bab mertelaake pira-pira perkara kang den haramake. Al-muharramatu utawi iki iku bab mertelaake pira-pira perkara kang den haramake. Bil hadatsaini, sebab hadas loro. Bab ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ma utai perkara yahrumu kang haram apa ma. Yahrumu kang haram apa ma bil hadasi, sebab hadas al-azghari kang cilik. Al-azghari kang cilik. Perkara yang haram bagi orang yang berhadas besar. Orang yang mempunyai saya ulangi. Perkara yang haram dilakukan bagi orang yang berhadas kecil, yaitu iku al-awwalu utawi kang awal. Iku al-awwalu utawi kang awal iku as-sholatu sholat. Iku as-sholatu sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krodawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yakbalu oran rimo. La yakbalu oran rimo sapa Allahu Gusti Allah sholatan ing sholat. Sholatan ing sholat bighairi tahurin, kelawan tanpa suci. Perkara yang haram bagi orang yang berhadas kecil. Hadas kecil contohnya apa? Ya mungkin ngentut, ketidur,
keluar sesuatu dari dua jalan, kencing ataupun BAB, pokoknya sesuatu yang yang mewajibkan dia berwudu, maka dinamakan hadas kecil. Orang yang berhadas kecil itu haram melakukan pertama sholat liqauli sallallahu alaihi wasallam la yakburullahu sholata bighairi tahrin, sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah, Allah tidak akan menerima sholatnya orang tanpa bersuci. Jelas bahwa orang yang berhadas kecil haram melakukan sholat, tidak oleh sholat. Misalkan memang ngentut tidak ya, maka yakini bahwa sampean sudah ngentut, maka sampean segera wudhu. Kalau masih ragu-ragu semacam itu. Asani utai kang kaping pindho. Asani utai kang kaping pindho iku at-tawafu tawaf. Haram bagi orang yang berhadas kecil adalah tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah di Makkah. Yaitu mengelilingi Ka'bah di Makkah. Namanya tawaf. Ya, mudah-mudahan bagi teman-teman kita semua yang belum bisa melakukan tawaf, mudah-mudahan kita disegerakan lah melakukan tawaf di Baitullah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, Quran dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamat tawafu angin pestine utawi tawaf, innamat tawafu angin pestine utawi tawaf bil baiti ing dalam Baitullah, di Ka'bah. Tawaf mengi Ka'bah iku sholatun sholat. Tawaf di Baitullah itu diibaratkan sebagai sholat, maka tawaf itu harus suci, tidak boleh berhadas. Bedanya apa tawaf di Baitullah dan sholat? Bedanya kalau sholat itu tidak boleh omong-omongan, tidak boleh berbicara. Tapi kalau tawaf itu kan boleh ngomong, tapi yang ngomong yang baik. Asalisu utai kang kaping telu. Asalisu utai kang kaping telu iku masul mushafi, ngepok Quran, Al-Quran, mushaf. Iku masul mushafi, ngepok Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Yang ketiga, perkara yang haram bagi orang yang berhadas kecil yaitu menyentuh Al-Quran. Wa hamluhu lan gowo mushaf. Wa hamluhu lan gowo mushaf. Dilarang menyentuh dan membawa mushaf. Memegang, menyentuh itu haram hukumnya bagi orang yang berhadas kecil. Nah, mushaf itu apa? Mushaf secara bahasa itu lembaran putih yang dapat ditulisi. Itu namanya mushaf secara bahasa. Mushaf secara istilah dalam fikih itu adalah sesuatu lembaran yang di mana lembaran tersebut ditulisi ayat-ayat Al-Quran, maka disebut mushaf. Di mushaf itu ya lembaran. Jadi kalau Al-Quran sekarang itu bisa disebut mushaf karena terdiri dari lembar-lembar, tapi belum tentu mushaf itu berupa Al-Quran. Semacam itu. Liqaulihi ta'ala, karena dawuh Allah Ta'ala. Liqauli ta'ala, karena dawuh Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu ora kena gepok ing mushaf. La yamassuhu ora kena gepok ing mushaf. Illal mutahharuna angin wong kang suci kabeh.
sapa ilal mutahharuna angin wong kang suci kabeh. Saya ulangi, la yamassuhu ora kena ngepok ing mushaf sapa ilal mutahharuna angin wong kang suci kabeh. Dawe Allah, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang bersuci. Biasanya kalau di Al-Quran itu kan di jilidnya, di bagian sampingnya itu kan ada tulisan semacam itu, la yamassuhu illal mutahharun. Nah ya begitu, tidak boleh menyentuh, membawa Al-Quran tanpa adanya tanpa suci, tanpa bersuci. Kalau berhadas tidak boleh, haram hukumnya. Kecuali kalau dalam keadaan terpaksa, misalkan semacam ini, sampean pas jalan tahu-tahu ada mushaf jatuh di lantai mungkin atau di jalan lah semacam itu. Hukumnya bagaimana? Kalau saya menyentuh haram, kalau saya tidak ambil akan diinjak-injak. Maka hal semacam itu boleh sampean mengambilnya, diambil kemudian diletakkan di tempat yang wajar lah, di tempat yang atas, biar tidak diinjak-injak oleh orang atau mungkin tidak tersia-siakan mushaf itu. Ataupun sampean pas membawa tas di situ ada Al-Quran, sampean dalam keadaan berhadas, maka niati saja sampean tidak membawa mushaf, tetapi niat dengan membawa tas, niatnya nggawa tas bukan membawa mushafnya. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, lan dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassuhu al-Qur'ana illa tahirun. La yamassuhu ora kena ngepok, la yamassuhu ora kena ngepok al-Qur'ana ing Qur'an, al-Qur'ana ing Qur'an sapa illa tahirun, sapa illa tahirun angin wong kang suci, angin wong suci. Jadi kesimpulannya, haram bagi orang yang berhadas kecil, yaitu melakukan sholat, melakukan tawaf, menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan ma yahrumu bil jinabat. Ma utawi iki iku mertelakake perkara. Ma utawi iki iku mertelakake perkara yahrumu kang haram apa ma, yahrumu kang haram apa ma bil jinabati sebab junub atau jinabat. Perkara yang haram dilakukan bagi orang yang sedang junub atau jinabat. Apa saja? Apakah jinabat itu? Jinabat adalah jima, berhubungan badan dan keluarnya mani, sperma. Namanya orang yang jinabat. Yahrumu haram. Yahrumu haram biya sebab jinabat. Yahrumu haram biya sebab jinabat apa ma perkara. Yahrumu kang haram apa ma, yahrumu kang haram apa ma bil hadasi sebab hadas. Al azghari kang cilik, al azghari kang cilik. Bagi orang yang jinabat itu juga haram melakukan perkara-perkara yang diharamkan orang yang berhadas kecil. Seulangi, orang yang sedang jinabat atau junub itu haram melakukan perkara yang juga diharamkan ketika orang itu berhadas kecil. Apa? Ya, orang jinabat itu juga haram sholat, haram tawaf, haram membawa mushaf dan menyentuh mushaf. Watazidu lan tambah apa jinabat,
alaihi ingatasi perkara bi amro ini kelawan, saya ulangi, wa tazudu lan tambah apa jinabat alaihi ingatas hadas cilik bi amro ini kelawan perkara loro, bi amro ini kelawan perkara loro. Tetapi jinabat, orang yang jinabat itu ditambah dua perkara dari orang yang berhadas kecil. Apa tambahan bagi orang yang jinabat? Haram melakukan awaluha utawi kawitane amro ini. Awaluha utawi kawitane amro ini iku qiraatul Qur'ani, iku qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an. Iku qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an. Jadi orang jinabat itu juga haram, tambahan keharaman lagi yaitu membaca Al-Qur'an. Itu orang yang jinabat haram baca Al-Qur'an. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaqra'u ora kena maca. La yaqra'u ora kena maca sapa al-junubu kang junub. Sapa al-junubu kang junub. Walal haidu lan ora kena maca sapa wadon kang haid. Walal haidu lan ora kena maca sapa wadon kang haid syai'an ing suwiji-wiji. Syai'an ing suwiji-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Tidak boleh membaca bagi orang yang junub dan orang yang haid. Tidak boleh apa? Tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Jadi orang yang junub dan orang yang haid itu dilarang membaca sebagian dari Al-Qur'an, mungkin surat Al-Fatihah, mungkin ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, maka tidak boleh membaca. Bagaimana kalau misalkan ada orang yang meninggal para orang, misalkan begini, ada siaran hari ini yang meninggal adalah Pak Sutrimo. Nah, kita kan biasanya kan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka niati saja, jangan membaca, niati dengan zikir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalkan ada kita hadiah Fatihah kepada Bapak Iki, Al-Fatihah, maka niati saja dengan zikir kepada Allah, dengan diniati membaca Al-Qur'an. Sani hima utawi kaping pindune amro ini. Sani hima utawi kaping pindune amro ini iku al-muksu menang. Iku al-muksu menang. Dua perkara yang menjadi tambahan bagi orang yang jinabat, yaitu muksu, berdiam diri fil masjidin, dalam masjid. Fil masjidin, dalam masjid. Saya ulangi, sani hima utai kaping pindone amro ini iku al muksu menang fil masjidi, ing dalam masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Itu haram bagi orang yang jinabat dan orang yang haid. Orang yang jinabat itu juga tidak boleh untuk berdiam diri. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ukhillu orang ngalalake sapa ingsun, la ukhillu orang ngalalake sapa ingsun al masjida ing masjid, al masjida ing masjid liha idin wong kang haid, liha idin
mare wong kang haid, saya ulangi, lihaidin mare wong kang haid, wala junubin lan ora marang wong kang junub, wala junubin lan ora marang wong kang junub. Jadi Rasulullah bersabda, saya tidak menghalalkan masjid untuk orang yang sedang haid dan orang yang junub. Jelas kalau orang haid itu kan mengeluarkan darah. Takutnya kalau dia berdiam diri di masjid, mungkin masuk masjid, itu akan mengotori, mungkin akan menetesi lantainya. Itu kalau dulu mungkin ya semacam itu. Tapi kalau sekarang misalkan, sekarang kan canggih pakai pembalut, kan jarang untuk menetes. Itu bagaimana? Orang yang tidak khawatir untuk menetesi masjid, misalkan di masjid dan dia masuk masjid dalam keadaan hajat, mungkin keperluan apa, tapi dia tidak khawatir untuk menetes darahnya ke lantai masjid, maka hukumnya makruh. Tapi lek khawatir netes saking bantere yang bocor dia masuk masjid, maka ya haram bagi orang yang haid untuk masuk di masjid, apalagi berdiam diri di masjid. Kita lanjutkan. Ma utawi iki iku mertelake perkara, ma utawi iki iku mertelake perkara, ma utawi iki iku mertelake perkara yahrumu kang haram apa ma bil haidi sebab haid, bil haidi sebab haid, perkara yang haram dilakukan bagi orang yang haid, wanita yang haid. Apa saja? Yahrumu haram bi sebab haid, bi sebab haid apa ma perkara yahrumu kang haram apa ma bil jinabati sebab jinabat, wa yazidulan nambahi apa haid alaiha ing atase janabat bil janabati sebab, saya ulangi, bil janabati sebab jinabat, wa yazidulan nambahi apa haid alaiha ing atase janabat bi umurin kelawan pira-pira perkara. Bagi orang yang haid haram dia melakukan perkara yang diharamkan ketika dia orang junub, dan ditambah lagi dengan perkara-perkara apa? Awaluha utawi kawitane umur. Awaluha utawi kawitane umur iku asomu poso, iku asomu poso. Ilang kita idami tumeka pegote getih, ilang kita idami tumeka pegote getih. Ditambah lagi bagi orang yang haid itu haram puasa sampai dia itu benar-benar bersih, benar-benar suci. Jadi orang yang haid itu dilarang untuk melakukan puasa. Misalkan pas waktu Ramadan ada seorang wanita dia puasa, tak tahu jam 5 kurang 10 menit, misalkan 10 menit maghrib kok keluar darah haid, maka puasanya juga batal. Ya tidak boleh dilanjutkan, ya harus membatalkan puasa. Batal, otomatis batal puasanya. Ya, nanti nyaur, ngodok puasanya.
Liqauli Aisyah takrona dawe Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha radhiyam kula ridhoni sapa Allah Gusti Allah anha saking Aisyah. Dawe pripun Aisyah? Kuna ana sapa kita iku nahidu het sapa kita Fanu maru mongko nuli den perintah sapa kita bikodo isomi kelawan ngodoni puasa wala nu'maru lan ora den perintah sapa kita bikodo isolati kelawan ngodoni salat Saniha utawi kaping pindhone umur iku alwatu jima atau berhubungan badan. Bahasa Indonesia berhubungan badan bagi wanita yang haid dengan suaminya itu hukumnya haram dalam keadaan haid. Kalau tidak haid ya tidak apa-apa kalau dengan suaminya, tapi kalau dalam tidak haid kok berhubungan badan dengan orang lain, tidak ada ikatan pernikahan, maka ya jelas haram. Liqouli ta'ala karena dawuh Allah Ta'ala Fa'tazilu mongko padha nyingkriya sira kabeh. An-nisa ing pira-pira wong wadon fil mahidi ing dalam waktu haid. Dawi Allah fa'tazilu an-nisa fil mahidi. Maka hindarilah kamu semua wanita-wanita atau istrimu dalam keadaan haid. Tidak boleh berhubungan badan ketika dalam keadaan haid. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam lan dawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u agawe sira kabeh kulla syai'in ing saben-saben suwiji ilan nikaha angin jima. Lakukanlah sesuatu dengan istrimu dalam keadaan haid kecuali dalam keadaan jima, maka tidak boleh kecuali dalam keadaan jima. Salisuha utai kaping telune umur iku al istimta'u ngalap seneng suka-suka. Mungkin mungkin penak-penakan lah. Bima kelawan panggonan baina surrati ing dalam antaraning udel warrukbati lan dengkul. Jadi wanita yang haid itu tidak boleh untuk bersuka-suka di antara pusar dan dengkul. Tidak boleh. Jadi laki-laki tidak boleh untuk menyentuh daerah antara pusar dan lutut, tidak boleh, haram hukumnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka ike kudwe siro
laka iku sira ma utawi perkara, laka iku sira ma utawi perkara fauqal izari ing dalem sak dhuwure nyamping, fauqal izari ing dalem sak dhuwure nyamping atau sarung atau sewek atau rok, misalnya semacam itu. Rasulullah bersabda, laka ma fauqal izar, maka bagimu ketika istrimu haid, yaitu sesuatu yang berada di atas izar, di atas apa itu, rok, ya mungkin bagian pusar ke atas, itu boleh. Kalau bagi orang yang haid tidak boleh untuk dicumbu antara pusar dan lutut, yang boleh adalah bagian atasnya saja. Mungkin demikian apa yang dapat kami sampaikan, dan ada kurang lebihnya, ada mana-mana yang kurang jelas, keterangan yang kurang jelas, kita bisa musyawarah. Dan ada kurang lebihnya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.